Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatimul anbiya'i wa imamul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, karena ketakwaan akan menjadikan sebab kita menjadi orang yang termulia. Dan bahkan kita sebagai kaum muslimin, modal utama untuk membangun sebuah bangsa, negara, agar bangsa menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang maju, bangsa yang cerdas, bangsa yang menjadi bangsa yang memiliki akhlakul karimah, dan negara menjadi negara baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Itu dasar utama adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan ini sebuah pondasi yang sangat urgen, sebuah kehidupan, terutama sebuah negara. Agar negara ini menjadi negara yang berkah, makmur, subur, dan turunnya ridho dan rahmatnya Allah, syaratnya adalah iman dan takwa. Seperti mana halnya Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita manakala Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, yang tadinya adalah Yasrib, di mana Yasrib sebelum Rasul hijrah dalam keadaan daerah sangat tertinggal, miskin, dan banyak keributan di sana. Intinya ya miskin dan tidak aman. Tetapi semenjak Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Rasul membangun di Yasrib itu dengan tatanan keislaman dan dengan tatanan akidah yang dipondasinya adalah iman dan takwa. Kemudian Yasrib berubah menjadi Madinah karena telah terrealisasinya syariat-syariat Islam di Madinah. Sehingga Allah menurunkan keberkahan, menurunkan kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan dengan negeri yang dibangun oleh orang yang dicintainya melalui konsep Islam. Allah menurunkan ridho dan rahmatnya, sehingga Allah memberikan kesejahteraan, rizki yang berlimpah, yang tak terhitung dan berkah. Itu sudah realita, itu sudah terjadi. Dan sudah sepatutnya kita sebagai bangsa yang mayoritas muslim, sudah harusnya kita contoh beliau dalam menata bernegara, menata masyarakat, menata individu, menata gaya masyarakatnya dengan baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang absolut bagi kalian, yang benar jauh daripada salah, yang menyelamatkan dunia dan akhirat dan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, yakni Rasulullah SAW akan menghantarkan cintanya Allah, akan menghantarkan ridhonya Allah, dan akan menghantarkan mendapatkan surga dunia dan akhirat. Itulah Allah sudah memberikan konsep yang absolut, contoh yang abadi,
yaitu di dalam dirinya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau membangun suatu negara yang tadinya tertinggal menjadi maju, yang tadinya dihina menjadi terhormat. Sudah seharusnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, konsep Islam. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW memberikan suatu konsep atau nasihat kepada kita. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Sejahteranya, berdirinya, kokohnya, terhormatnya kita sebagai negara itu dengan 4 pilar, dengan 4 hal. Yang pertama adalah bi adlil umar, yaitu dengan adilnya pemimpin. Dalam artian pemimpin itu adalah merealisasikan dalam pekerjaan, dalam amanah pejabatannya, semasa dia menjabat, semasa dia memangku amanah daripada rakyatnya, direalisasikan setiap janjinya sesuai dengan undang-undang yang sudah termaktub. Yang disebut adalah pemimpin adil itu tidak meleset dan tidak jauh daripada undang-undang yang sudah ditentukan. Jadi jelasnya adalah ketika pemimpin itu adil dan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan undang-undangnya, semua kekayaan negara, semua aset-aset negara, semuanya adalah untuk kemakmuran bangsanya, untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk memperkaya dan untuk kesejahteraan golongannya atau kelompoknya. Kenapa harus adil? Karena yang adil itu adalah pemimpin yang disyaratkan dan mendapatkan ridhonya Allah. Pemimpin adil itu adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dirindukan rakyatnya, didoakan rakyatnya setiap hari dan malam, setelah sholat dan setelah tahajud, karena rindu sayang rakyatnya kepada pemimpin karena sudah mensejahterakan hidupnya, sehingga tenang, nyaman hidupnya beribadah. Lalu pemimpinnya pun cinta kepada rakyatnya, ingat setiap hari dan malam, mendoakan rakyatnya agar dijadikan rakyat yang soleh, yang berakhlakul karimah, yang mempunyai attitude yang baik, dan menjadi rakyat yang taat kepada Allah dan pemimpinnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, sayangnya Rasul kepada rakyatnya bukan hanya pada saat hidup. Ketika beliau pun sakaratul maut selalu mendoakan dan ingat terhadap rakyatnya. Sampai kepada Allah minta agar sakaratul maut sakit tidak dikurangi sedikit pun. Hikmahnya agar merasakan sakitnya sakaratul maut. Sehingga ketika mendapatkan sakaratul maut begitu sakitnya, Rasul berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan sakitnya sakaratul maut yang aku saat ini rasakan tidak engkau timpahkan kepada rakyatku, tidak engkau timpahkan kepada umatku, karena umatku belum tentu kuat seperti saya, ya Allah." Itulah doa pemimpin. Pemimpin berdoa dan ingin membahagiakan dan ingin mensejahterakan sebagai rakyatnya yang adil, itu bukan hanya sebatas dunia saja. Sampai akhirat bagaimana rakyatnya bahagia, mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Itulah pemimpin yang hebat. Ketika kita mengamanahkan kepada pemimpin yang hebat, insya Allah negara ini akan makmur, subur, dan gemah ripah. Tetapi kalau kita salah mengamanahkan kepada pemimpin yang khianat, pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang tidak mau memajukan negaranya, seyakin-yakinnya apapun yang diembannya akan kehancuran, bukan kemaslahatan. Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Sekiranya kalau engkau mengamanahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Itu kata Nabi. Jadi kita harus benar-benar memilih pemimpin itu, bukan hanya memilih hanya otak saja, tapi memilih dengan hati, dengan keimanan, dengan keislaman kita. Yang kedua, akan tegaknya dan hebatnya sebuah bangsa, yaitu bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Artinya masyarakatnya harus pintar-pintar, rakyatnya harus cerdas-cerdas, dan pemimpin harus menyediakan pendidikan yang kualitas. Seharusnya rakyat itu didorong untuk menjadi orang-orang yang cinta terhadap pendidikan dan semangat untuk menjadi orang pintar. Ketika sudah cerdas, sudah pintar, memiliki
ilmu yang hebat, jadikan untuk sebuah bangsa menjadi maju, didorong dengan pemuda-pemudi yang hebat, yang cerdas, yang berkualitas dengan pendidikan. Dan seharusnya didorong lagi, di samping diberi sarana pendidikan yang hebat, juga gratiskan. Karena itu kewajiban sebuah negara untuk mencerdaskan dan menggratiskan. Bukan intinya adalah dibebankan kepada rakyat, padahal kontribusinya untuk negara. Seharusnya negara memfasilitasi dan negara membebaskan biaya pendidikan, karena semua bangsa itu adalah untuk kontribusi memajukan negara. Kalau negara didukung dengan orang-orang yang cerdas dan soleh, insya Allah itu akan menjadi negara yang hebat. Jamaah yang Allah muliakan, itulah yang harus bersiapkan SDM yang hebat, pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga adalah yaitu bisa khawatil agniya, bisa tegaknya, bisa hebatnya negara, majunya negara adalah dengan kolektifnya para agniya menyumbangkan, menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya untuk membangun bangsa bersama-sama. Bukan sebaliknya, ini orang kaya merekrut dan menggerus, merampok harta rakyat, harta negara untuk kepentingan dirinya. Itulah pengkhianat. Tetapi kalau orang-orang yang benar-benar agniyanya, yang muslim, yang peduli kepada negaranya, ingin menjadi negara maju dan rakyatnya yang hebat-hebat, maka berani untuk mengorbankan harta, jiwa, raga untuk kemajuan negaranya. Itulah yang hebat, negarawan agniya, hartawan yang negarawan. Yang terakhir, bisanya kata Nabi negara ini bisa maju, yaitu wada'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Orang fakir yang soleh, orang fakir yang taat, tidak mengeluh, tidak putus asa dengan kefakirannya, tapi dia dinikmati dengan kefakirannya. Kefakirannya tidak menjauhkan dirinya ibadah kepada Allah, tetapi kefakirannya makin dia dekat kepada Allah, makin dia menikmati dengan kefakirannya. Bisa fakir dengan realita harta tidak punya, atau bisa saja orang kaya tapi tidak hubud dunia, itu pun fakir. Dalam artian fakir ini selalu butuh kepada Allah, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, selalu ingat Allah dan selalu cinta kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kemajuan negaranya. Insya Allah dengan fakir yang demikian akan terkabulkan doanya. Dengan 4 pilar itulah konsep dasar di samping iman takwa akan melahirkan bangsa yang subur, makmur, gemaripah, dan disebut adalah negara yang hebat dan negara yang kuat, terhormat dan dijaya. Mudah-mudahan ke depan negara kita, harapan dengan penggantian pemimpin yang baru, kita tetap tidak akan putus asa. Banyak harapan, besar harapan ke depan. Mudah-mudahan negara kita ada kemajuan, ada perubahan lebih baik, dan ekonominya lebih baik, bangsanya lebih baik, pendidikannya lebih berkualitas, dan mudah-mudahan pemimpin sekarang adalah pemimpin yang adil yang diturunkan oleh Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum.